Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di Coding Instant. Jadi untuk materi kali ini kita coba membuat cetak data ya, atau print out laporan tampilan mana yang mau kita cetak. Nah, misalkan kita mau cetak data buku, maka akan tampil sebagai bentuk print outnya. Ya. Nah, jadi pada materi ini akan kita bahas ya. Oke, baik, langsung saja. Silahkan dibuka editornya. Nah, tapi terlebih dahulu kita akan pastikan dulu posisi tombol cetaknya di mana ya. Nah, ini kita buat aja di sini biar lebih mudah. Jadi di samping tambah data kita beri tombol cetak ya. Oke, untuk itu kita buka file view buku. Kemudian kita cari tombol tambah data. Nah, ini dia ketemu. Kita buat ya. Nah, ini kita tambahkan satu tombol lagi ya. Saya rasa ini copy saja. Oke, linknya kita hapus dulu untuk sementara. Kemudian nah ini kita ubah jadi cetak ya, cetak data ya. Kemudian tombolnya, ikonnya kita ganti jadi print, dan warnanya kita ubah jadi sukses ya, warna hijau ya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini seperti ini. Nah, ini biar dia lebih nyatu kita berikan seperti yang tadi di materi sebelumnya, kita pakai button group ya, div kelasnya btn group ya. Oh sorry, ini tidak bisa dua kali ulang. Nah, seperti ini. Tutupnya kita pindahkan ke bawah, Ctrl Shift tanda panah bawah. Oke, lalu kita refresh. Nah, sekarang sudah menyatu. Jadi kalau ketika diklik cetak, maka akan dicetak file ini ya. Nah, maka kita arahkan linknya. Ketika diklik tombol cetak, maka cetak datanya. Kita arahkan ke file cetak data. Nah, untuk filenya kita buat di dalam folder data buku, slash. Nama filenya kita buat buku underscore cetak atau print ya. .php. Nah, ini nama filenya, ini nama foldernya. Berarti kita buat file baru di dalam folder data buku. Klik kanan, new file, kemudian simpan, tulis namanya buku underscore print.php. Oke, ini sekarang file baru, buku underscore .php. Nah, di sini kita harus tahu dan harus sesuaikan ya. Kita mau cetak data buku ya, kita mau cetak data buku, dan ketika diklik tombol cetak akan diarahkan ke file cetak buku, buku print, bukan ke sini yang diarahkan. Maka file ini kita pindah ke bagian file cetak ya. Nah, jadi silakan kopikan bagian tabelnya saja ya. Di bagian tabel itu kalian copy yang di buku view ya, copy sampai semua. Nah, ini pindahkan ke file buku print ya. Nah, tapi sebelumnya ini buatkan dulu HTML-nya ya. Ini kita buat dulu HTML-nya. Kenapa? Karena kita filenya kita akses di luar template, bukan di dalam template ya. Nah, ini ya, langsung akses ke folder data buku dan buku print.php, bukan berada di index.php ya, tapi di luar. Maka kita buatkan HTML. Nah, kalau yang lain kan tidak perlu HTML. Jadi ini perlu HTML. Kita tulis judulnya print laporan buku ya. Ini kita kasih judul pakai H3 saja, laporan buku ya, data buku. Oke, kita berikan batas HR. Oke, maka di sini kita paste atau pastekan. Nah, biar lebih rapi, random. Oke.
Nah, seperti ini. Ini saya rasa sudah. Kemudian kita tambahkan di bagian body window titik print. Oh, sorry. Harusnya ada onload ya. Onload window titik print functionnya ya. Nah, jadi ini adalah file yang akan meload dialognya kotak print itu ya, yang ada tombol cetaknya ya. Oke, ini sudah. Sekarang ini kita perbaiki bagian config-nya atau koneksinya. Nah, jadi karena kita akses ini di luar template, maka posisi config koneksinya akan berubah. Nah, kalau di dalam template index, maka dari index, nah ini indeksnya, indeks ya. Nggak kelihatan lagi ya. Indeks, nah ini indeks. Dari indeks langsung mengakses folder config. Nah, jadi pas include langsung akses folder config. Nah, berbeda dengan kondisi buku print, karena dia berada di luar indeks, maka posisinya dari buku print keluar dulu dari data buku foldernya, baru masuk ke config. Nah, jadi kita tambahkan dari buku print keluar dulu dari data buku, kemudian config. Jadi untuk titik 2 kali slash ini artinya keluar dari satu directory, itu satu folder penyimpanan. Oke, kita simpan, kita cek lagi kira-kira ada tidak yang seperti ini ya. Oke, saya rasa sudah pas. Nah, oke, kita coba, kita refresh, kita coba cetak. Nah, printnya sudah keluar, berarti sudah berhasil. Tapi di sini masih ada link seperti ini, kemudian ini masih ada gambar. Tentunya kita mau cetak tidak usah menggunakan gambar, cukup kita cetak yang informasi-informasi aja ya, tulisan seperti ini. Maka kita sesuaikan desainnya yang ada di buku print ya. Nah, ini saya tidak perlu ada tombol, maka kita hapus. Kemudian gambar ini juga kita ganti aja ya. Kita ganti, ada kategori tahun, ini kita ganti jadi penerbit, dan satu lagi pengarang ya. Kemudian di bawahnya juga kita sesuaikan, kita tidak butuh gambar, maka gambar kita hapus. Oke, ini kita hapus. Nah, seperti ini. Dan ambil aja ini untuk pengarang tadi ya. Oke, penerbit. Kemudian yang satunya lagi pengarang. Nah, kemudian yang ini kita tidak perlu ya. Tutupnya sampai sini. Ini adalah tombol-tombol tadi ya. Jadi kita nggak perlu. Hapus. Jadi selesai, cukup ini saja saya rasa. Kemudian yang di bagian kode buku ini kita hilangkan tombolnya. Nah, jadi normal seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Jadi untuk file bukunya, yang pertama tadi onloadnya pastikan ada, kemudian include-nya itu pindah keluar dari satu folder, dan yang terakhir kita hilangkan tombol dan kita tambahkan informasi yang dibutuhkan. Oke, kita refresh. Nah, sekarang sudah kelihatan lebih bagus. Jadi ada kode buku, judul, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada tidak ada CSS-nya, maka boleh kita tambahkan CSS. Kita ambil saja dari indeks. Kita copy CSS yang ada di indeks, khusus CSS yang utamanya ya, atau CSS bootstrap-nya yang ini, SB admin 2. Nah, ini kita copy, kita pindah ke bagian sini ya. Nah, ini juga sama halnya, karena dari buku, file buku, kita keluar dulu satu folder, maka tambahkan titik 2 kali slash ya. Oke ya, ini sudah selesai. Jadi yang pertama tadi copy tabelnya, buat HTML, kemudian berikan CSS, tambahkan onload, dan tambahkan koneksinya dibetulkan, kemudian kolom dari tabel-tabelnya disesuaikan. Oke, selesai. Kita coba balik dulu ya, refresh, cetak.
Nah, sekarang sudah lebih bagus ya. Laporan data buku, ini datanya sudah siap dicetak. Oke. Nah, tapi di sini masih ada yang kurang bagus karena posisinya masih di print yang tadi ya. Jadi kalau kita klik cetak buku, nah yang tampilan tadi harus kita kembali lagi gitu ya, bolak-balik. Nah, maka kita buatkan pada link, silakan buka buku view, pada link cetaknya kita buatkan target ya, target kemudian blank, jadi dia buka satu tab baru. Nah, jadi tambahkan spasi target underscore blank. Oke, kita cobakan cetak. Nah, ini berhasil cetak, dia buka tab baru ya, dia buka tab baru, ini tab yang sebelumnya ya. Nah, maka cetaknya sudah berhasil. Nah, cuman kalau misalkan mau dibaguskan lagi, kita perlu JavaScript ya, JavaScript. Oke, baik, kita akan gunakan JavaScript ya di bagian cetaknya ya. Nah, biar lebih bagus kita tambahkan di bagian indeks ya. Teman-teman silahkan tambahkan di bagian indeks, di paling terakhir kita buat tanda ini adalah cetak ya, tekan aja Ctrl/, ini adalah cetak laporan ya, JavaScriptnya cetak laporan ya. Ini batasnya. Oke, kita tambahkan menggunakan script, kemudian variabel Windows sama dengan 0, kemudian functionnya kita buat namanya new Windows ya, buka Windows baru, myPack, my name, wh dan scroll. Oke. Nah, itu nama functionnya. Kemudian kita buat left position untuk mengatur posisinya. Screen titik lebarnya. Oke. Bagi 2 ya. Maka 0. Nah, kemudian top position, jangan salah tulis. Screen-nya yaitu screen height ya, atau tingginya. Now screen height sebagai H. Kosong. Kemudian settings sama dengan height sama dengan oke, jangan salah, nilai H. Oke, koma, nilai H dengan lebar sama dengan nilai W.
resizable ya, bisa di sesuaikan ukurannya ya. Window titik open yang di open, my tag, my name, dan settings ya. Ini yang akan dipanggil ke tombolnya. Oke, kemudian kita kembali ke jadi ini ya, var win sama dengan 0, functionnya new windows namanya, ini untuk memanggil ini parameternya ya. Posisi kiri ini nilainya nanti, ini top position nilainya, jadi kita atur nilainya. Nah, di bagian settings yaitu tingginya sebagai H, nilai H, kemudian itu ini, dan lebar W, kemudian top position, leftnya itu diambil dari left position, dan bisa di scroll bar dan juga bisa diubah ya. Nah, kita kembali ke bagian link. Nah, linknya kita modif sedikit, kita tambahkan on click ya. Apa yang di on click? New window ya. Dalam kurung sesuai dengan nilai yang ada di parameternya tadi ya, di indeks. Nah, ini ya. Oke, new window, this ref itu yang bagian my pack. Kemudian ini name-nya buat aja name, boleh diubah ya. Ukurannya kita buat 840, koma dan 1070. Ini sesuaikan aja dengan kondisi layar. Nah, ini kondisi resizable-nya yes ya. Return false. Oke, simpan ya. Nah, ini parameter sesuai ya. Thisref berarti untuk mengambil href-nya. Artinya pack yang dibuka ini Windows open, buka halaman yang ini. Berarti yang dibuka adalah halaman ini ya. Sorry, kita salah letak ini ya. Harusnya dicetak ya. Maaf ya, kita pindah. Ini kita ke bagian cetak harusnya. Nah, di sini ya, sorry. Dicetak buku. Ini kita tinggal tambahkan on click yang tadi. Nah, ini buka Windows, yaitu packnya ini berarti diambil dari sini. Kemudian name-nya ini boleh bebas, kita mau tulis apa. Ini ukurannya, yaitu parameternya tadi sesuai dengan ukurannya, yaitu di setting ya. Oke, simpan. Kita coba jalankan ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Kita coba cek dulu. Refresh. Oh, cetak datanya jadinya. Oh, ini tercopy ya kelasnya. Refresh. Berarti di sini tadi juga hilang ya kelasnya ya. Maaf ya. Saya kembalikan dulu. btn danger. Oke. Nah, kita kembali ke cetaknya. Oke, kita cetak. Nah, ini terbuka ya. Nah, karena posisinya tidak di bagian indeks, maka kita pindahkan ini ke bagian indeks, ke bagian buku ya. Nah, kenapa? Karena kita mau buka filenya kan sudah bukan berada di indeks ya. Maka JavaScript-nya juga kita pindah nih. Kita buat di bagian view buku. Nah, di sini nih ya. Oke, coba kita refresh. Kemudian cetak. Nah, ini harusnya dia nge-load ya. Oke, kita coba cek dulu. Ini hapus saja dulu. Ya, ternyata ada kesalahan di bagian linknya ya. Yang di indeks tadi ini biarkan saja, ini udah pas posisinya, karena kita mau pas proses cetaknya posisinya tetap di indeks ya. Nah, kemudian di bagian link ya, kita perlu perbaiki di bagian link. Nah, ini tadi ada kutip yang kurang ya, ini saya ganti juga ukurannya ya. Kalau mau disesuaikan juga
boleh ya 440 tadi ya, ini 1070. Nah, hati-hati tanda kutipnya dan komanya ini diperhatikan. On click ini window dalam kurung this href, ini my pack, name-nya, kemudian settingnya ya, dan seterusnya. Oke, kita coba refresh, kemudian kita cetak. Nah, jadi dia membuka tab di luar ya, nah, seperti ini lebih bagus ya. Oke, saya rasa itu saja. Misal atau kita coba yang cari ya. Nah, cari satu data, cetak. Nah, harusnya dia cetak satu data juga ya. Maka kita tambahkan di bagian link ini, tambahkan tanda tanya, cari sama dengan nilai yang di get, cari ya. Oke, ini kita tambahkan tanda @ biar tidak muncul error ya. Oke, buku print, kalau kondisi carinya ada maka berhasil. Oke, kita coba. Nah, ini cetak. Nah, satu buku yang tercetak ya, sesuai dengan yang dipilih. Atau misalkan kita mau cetak semua, cetak data, maka semua yang tampil. Oke, baik, itu untuk materi cetak kita hari ini, cetak data ya. Jadi kalau teman-teman mau terapkan di tampilan data yang lainnya juga boleh ya, letakkan tombolnya, kemudian kopikan mana bagian yang mau dicetak, buat file baru, file cetaknya, pastekan ke situ dan seterusnya. Oke, jadi sehingga tadi kita punya satu file buku print. Nah, ini dia beserta HTML dan CSS-nya. Kemudian yang kita kopikan adalah tabelnya dari tabel buku. Kemudian kita atur linknya, CSS-nya ini, dan config-nya. Kemudian kita sesuaikan kolom dan data yang mau ditampilkan. Kemudian setelah berhasil kita buatkan tombol cetak. Nah, ini untuk tombol cetaknya ya. Dan tidak lupa menambahkan JavaScript kalau mau lebih bagus. Tapi kalau mau yang sederhana seperti yang tadi, cukup tambahkan Windows Print dan buka tab baru. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.